Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinur dari kelas 11 MIPA 2. Di video kali ini, saya ingin mempresentasikan materi tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Materi pertama yang kita bahas adalah hakikat demokrasi. 1. Makna demokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Lalu yang selanjutnya ada 2 klasifikasi demokrasi. Yang pertama itu ada klasifikasi demokrasi berdasarkan titik beratnya. Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 3 bentuk, yaitu demokrasi formal, material, dan gabungan. Demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. 2. Ada demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Ketiga, ada demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Yang selanjutnya adalah demokrasi berdasarkan ideologi. 1. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. 2. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham komunisme. Lalu adalah demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, yaitu ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Lalu ada demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Yang ketiga ada prinsip-prinsip demokrasi. Pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Lalu materi selanjutnya adalah dinamika penerapan demokrasi Pancasila. 1. Prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Yang pertama ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Keempat, demokrasi dengan rule of law. Kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Dan 10 adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Lalu yang kedua adalah periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. A. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1949 sampai 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. B. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1999 sampai 1965. Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan bangsa ini dari persoalan yang teramat pelik ini, Presiden Soekarno menerbitkan suatu dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Dekret Presiden 5 Juli 1959. C. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1999
1995-1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara 1996 sampai 1998. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik, tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Lalu materi selanjutnya adalah membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. 1. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Persamaan kedudukan di muka umum, partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil, dan kebebasan yang bertanggung jawab. 2. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Pertama, ada membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Kedua, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab, dan masih banyak lagi. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.